masih semua. Untuk pelajaran kemarin, Desi kemarin pelajarannya apa? Puisi modern. Apa itu puisi modern? Puisi yang tidak terikat oleh aturan. Terus kalian perhatikan, ini gambar apa? Gambar pemandangan. Di sini ada apa saja? Gunung, terus rumput, pohon, daun-daun dan bunga dan lain sebagainya ya. Bagaimana kamu melihat pemandangan ini? Bagus, indah, ya. Nah, ini apa yang kamu lihat ini? Mengapa kok indah? Karena ada bagian-bagian yang seperti namanya gunung, rumput dan lain sebagainya, sehingga menjadikan lukisan terkesan sangat indah. Akan tetapi ketika kalian mendengarkan suatu bahasa yang indah yang dibacakan dengan intonasi yang tepat, itu biasanya ada di materi apa? Puisi. Di puisi itu bahasanya indah. Terus penyampaiannya juga indah, ada intonasi yang tepat, ada mimik yang bagus, ada gerakannya dan lain sebagainya. Maka di sini kita akan mempelajari tentang membaca puisi. Nanti kita akan belajar tentang membaca puisi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah melakukan kegiatan PJBL, kalian mampu memaknai kosakata baru yang memiliki makna kiasan dalam mendeklamasikan puisi dengan tepat. Pada pembelajaran ini, saya berharap kalian bisa mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan juga kreatif. Mandiri ketika kalian fokus terhadap apa yang saya terangkan. Bernalar kritis yaitu memadukan materi dengan penjelasan serta saat menentukan ekspresi dalam berpuisi. Karawang, Bekasi. Karya Hairil Anwar. Untuk langkah yang pertama, setelah kalian menonton video tadi, kalian akan menentukan pertanyaan atau masalah utama. Nah, masalah utama di sini adalah dari tayangan video yang sudah saya tampilkan tadi, video mengenai puisi Karawang Bekasi. Kalian tuliskan pendapat kalian mengenai kesulitan dalam membaca puisi di LKPD nomor 1. Sebelum kalian tuliskan, kalian nanti akan membentuk kelompok dulu secara heterogen dengan strategi wheel of names. Nilai diri sendiri, apa yang kurang dalam membaca puisi. Setelah itu kita merencanakan proyek. Dalam merencanakan proyek ini nanti langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, kalian nanti minta satu orang untuk membaca puisi di kelompoknya. Nah, dari satu kelompok yang membaca itu, yang kelompok lain yang tidak baca menilai temannya. Taruh di LKPD yang kelompok kedua. Jadi nanti temannya menilai, satu baca puisi, jadi tahu kekurangannya apa. Nanti dipadukan dengan yang kelompok pertama, kekurangan diri sendiri itu apa. Ayo coba dibaca puisinya tiap kelompok, terus yang lain menilai. Sudah. Karawang Bekasi. Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa diam merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan menggerak hati. Kami bicara padamu dalam di malam sepi. Jika ada rasa tanpa dan impian, kami mati muda yang tinggal pulang kenang. Dari kekurangan-kekurangan yang sudah kalian
tulis pada diri sendiri dan juga teman satu kelompok yang kita membaca, maka sudah kita simpulkan tadi ada yang artikulasinya kurang, ada yang intonasinya kurang, ada yang suaranya kurang jelas, kurang lantang dan lain sebagainya. Nah, untuk itu hari ini kita akan memonitor kemajuan penyelesaian proyek, di mana dalam menyelesaikan proyek dalam membaca puisi ini agar kalian maksimal, saya menggunakan strategi paparan ngepeng. Apa itu? Strategi paparan ngepeng ini singkatan dari pahami, parafrase, artikulasi, intonasi, gerak, dan penguasaan panggung. Nah, dimulai dari memahami puisi. Dalam memahami puisi ini kalian nanti menganalisis isi puisi, yaitu membaca puisi secara berulang-ulang, juga bisa memahami puisi. Selanjutnya memahami kejadian-kejadian yang ditampilkan dalam puisi. Dan yang terakhir mengkaji unsur intrinsik puisi. Selanjutnya parafrase dalam proses baca puisi. Memparafrasekan puisi memiliki arti sebuah kegiatan mengubah puisi menjadi frasa-frasa. Caranya yaitu dengan menambah kata atau ribuan yang cocok. Lebih jelasnya bagaimana cara memparafrase, simak video berikut ini. Yang pertama, temukan kata sukar dalam puisi dan pahamilah maknanya. Perhatikan kata atau kalimat yang diberi warna di sebelah kiri. Di sana yang pertama ada menegurmu. Menegurmu itu sama dengan arti memberi teguran atau memberi peringatan. Untuk mu di sini mengacu pada manusia. Lalu pada artikulasi dalam baca puisi. Jadi artikulasi ini menyangkut kejelasan lafaz dalam membaca puisi. Bagaimana kalian menyebutkan huruf A, I, P, dan B dan D itu berbeda. Jadi seorang pembaca puisi yang baik. Selanjutnya ada yang namanya intonasi. Bagaimana intonasi dalam puisi? Intonasi dalam puisi yaitu kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur. Jadi dalam puisi itu nanti ada nadanya, tekanan. Bagaimana ketika selanjutnya dalam pembacaan puisi sangat memperhatikan intonasi, karena melalui intonasi inilah ekspresi kita ketika sedih, kecewa, senang itu bisa terlihat. Untuk melatih intonasi dan juga ekspresi, kalian bisa lihat video berikut. Tips yang pertama dari aku adalah latihan vokal. Teman-teman harus mengucapkannya dengan lantang. 3 jari, kemudian kalian ucapkan A, I, U, E, O. Ucapkan berkali-kali, bisa dengan nada rendah, sedang, sampai tinggi. Kemudian yang kedua, coba. Dan berikutnya kita akan belajar tentang intonasi. Cara melatih intonasi sama seperti kamu melatih nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gak harus ngerti nada kayak ketika kamu harus belajar menjadi seorang penyanyi. Gak harus seperti itu. Yang penting ketika dalam membaca puisi, gerak menjadi salah satu elemen penting dalam pembacaan puisi. Misalnya, saat menyatakan semangat, hukumnya akan membuat gerakan mengulurkan tangan dan lain sebagainya. Saat memerintahkan dia, maka jari telunjuk ditaruh di bibir. Nah, itu dan lain sebagainya. Itu gerak dalam baca puisi, mempengaruhi dalam kita dalam baca puisi. Selanjutnya, penguasaan panggung dalam baca puisi. Penguasaan panggung ini apa? Beda dengan drama. Ketika kita membaca puisi, penguasaan panggung di sini meliputi cara memulai baca puisi dengan mengambil berbagai gaya. Sekarang kita akan mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Di sini nanti dari puisi yang telah saya bagikan, Karawang Bekasi karya Khairil Anwar, itu kamu analisis.
kamu cari parafrasenya, kamu pahami, kamu maknai, kamu beri jeda, tentukan intonasi dan lain sebagainya. Setelah itu nanti akan praktek satu-satu baca puisi di depan kelas. Ayo semuanya, coba. Lokasi tidak bisa diterima dan akan segera lagi episode Bekasi. Kami yang kini terbaring teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Mata yang tidak lagi mendengar deru kami. Maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, Mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. kenanglah kami. Sudah coba apa yang kami Belum selesai. bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. kami cuma tulang berulang berserakan adalah kepunyaanmu Yang tentukan nilai tulang-tulang. Atau jiwa kami melayang untuk Kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah yang sekarang berkata. Selanjutnya kita evaluasi dan refleksi proses hasil proyek. Jadi setelah kalian tadi baca puisi dengan strategi para ngepeng, itu apa yang kalian dapatkan? Ya, Pak Isol. diajari dalam memahami teks puisi sebelum dibacakan agar saat membaca tidak salah penafsiran. Ya, jadi sebelumnya diajari memahami teks puisi agar tidak salah tafsir, gitu ya. Ya. Yang selanjutnya, ya, Andi. Mengatasi kelumpuhan dalam membaca puisi karena sudah paham bagaimana cara membaca puisi dengan baik. Ya, karena sudah paham sama puisinya sehingga tidak gugup. Yang ketiga, Rifa, mampu lebih fokus dan terarah. Ya, selanjutnya ada lagi? Ya, Desi. Mengembangkan imajinasi pada saat membaca puisi. Mengembangkan imajinasi pada saat membaca. Pada pagi hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi pada hari ini, apa yang kalian dapat tentang strategi paparing ngepeng? Paparing ngepeng apa pertama, Pak? Pahami. Pak? Jadi paparing ngepeng itu singkatan dari pahami, parafrase, artikulasi, intonasi, gerak, dan penguasaan panggung. Di mana yang pertama kalian harus memahami puisi dengan cara memparafrase dan juga melatih gerak, artikulasi, serta intonasi, dan memperhatikan gerak dan penguasaan di dalam panggung ketika membaca puisi. Untuk pelajaran selanjutnya adalah teks eksplanasi. Bisa dipelajari nanti di rumah apa itu teks eksplanasi. Untuk strategi paparing ngepeng ini, apakah membantu kalian dalam membaca puisi? Ya. Apakah strategi ini meningkatkan motivasi kalian dalam pembelajaran membaca puisi? Ya. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire you. Yeah, trying to make